Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat.
Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Berjabat tangan bagi opa-opa, katakan Tuhan Yesus memberkati dan selamat datang. performa dari Jati Keramat dulu. Ya.
Bang Ambarita, selanjutnya jangan lupa ya.
Haleluya, haleluya. Diberkati dengan pujian dari Umas dari Keramat, amin. Dan terindah buat kita semua, amin. Kita sebentar kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Umas Lewi. Silakan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya saya paling males disuruh ngomong begini ya, tapi harus katanya kudu ya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk waktunya untuk Pak Rey ya, Pak Rey. Dan terima kasih sekali kami boleh dipinjam gratis ya. Ruangannya begitu luar biasa ya Bu ya. Cantik sekali tadi begitu saya masuk, waduh kita mah hemat pangkal kaya jadi nggak punya budget untuk menghias-hias, ternyata sudah cantik sekali gerejanya ya. Terima kasih Pak, sekali lagi fasilitasnya luar biasa, luar biasa lah buat kita ya. Dan kemudian juga nanti ya tetap Bapak sebagai ini ya gembalanya kita ya, sebagai nanti Bapak menyampaikan firman buat kita ya. Nah, kemudian juga kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Pak Agus ya, beserta istri Bu Yayu, Pak Agung ya, dengan Bu Sisi yang luar biasa banyak membantu Umas ya. Seksi repot selalu kita repotkan ya. Dan juga kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari Bandung ya, papi maminya Kak Fani ya, luar biasa, selalu setia ya Kak ya, selalu bawa sharing juga ya, tiap tahun ada. Jadi tahun depan juga ada jatahnya ya, ada jadwalnya ya. Jadi ya kita tetap senang sekali melihat keluarga Kak Fani ya, satu keluarga, bapak ibu semua, orang tua, anak-anak semua, bahkan cucu ya sekarang ya udah di level cucu melayani Tuhan. Jadi kami mengucap syukur ya kita bisa ada di sini, juga teman-teman semua, bahkan ada oma-oma yang lama tidak pernah kelihatan ya, Oma Lydia yang selama ini kita lihat di Zoom. Oma Lydia ya. Saya ketemu Oma Lydia 2 tahun lalu kali ya Oma ya, waktu di rumah Oma. Jadi jarang sekali karena jauh rumahnya. Puji Tuhan hari ini bisa datang dari Cibinong ya. Dan juga mungkin oma-oma yang lain yang juga baru pertama kali. Saya juga melihat ada wajah-wajah baru ya, walaupun saya juga termasuk wajah baru, tapi ternyata ada wajah-wajah yang baru saya kenal ya. Jadi luar biasa hari ini kita mau bersukacita, kita mau Pak Oni juga, Pak Oni ikut ini ya, anggota kehormatan Umas ya Pak ya. Sama soalnya Bu Heti kan setia ya, jadi setia mengikuti Umas. Terima kasih Pak Oni bisa datang, bisa hadir. Semua oma-oma, opa-opa yang luar biasa ya, Umas Lewi ini luar biasa ya. Jadi memang banyak yang tidak bisa hadir karena sedang keluar kota ya booking ya. Jadi ada yang sakit juga ya, kita perlu tetap mendukung mereka karena secara fisik banyak oma-oma yang sudah sepuh ya, yang biasanya bisa datang nggak bisa datang ya, seperti Oma Gio ya, dan ada beberapa. Nah, saya ya cuma bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu, oma-oma, opa yang bisa datang. Mari kita sama-sama merayakan Natal di tempat ini, dan terlebih dari itu juga kita Umas Lewi, kita juga membagikan kasih Natal kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi tanggal 3 Desember yang lalu ya Kak Fani, kita ada membagikan makanan nasi kotak ke orang-orang jalanan. Tapi lebih dari itu boleh. Tapi lebih dari itu kita tidak sekedar memberi makan, tapi kita doakan supaya ketika mereka menikmati makanan itu, mereka menerima kasih Kristus. Kita impartasikan kuasa kasih Tuhan agar mereka juga boleh mengenal Yesus. Jadi bukan sekedar pembagian makanan ya, tapi lebih dari itu. Ini sebagai salah satu bagian rangkaian dari kegiatan Natal kita.
kita membagikan di orang-orang penyapu jalan, dan juga kita bagikan untuk orang-orang ODGJ, orang dengan gejala jiwaan ya, gangguan jiwa, dan juga ada yang dari Banten ya, orang suku Baduy. Kita berusaha menjangkau mereka. Ya, ada ini agak-agak gimana gitu ya. Ada yang ODGJ. Saya luar biasa dengan Bu Elis ya. Ada ODGJ dia berani deketin. Yang luar biasa. Mama. Ya, ini beberapa kegiatan kita. Ini gathering ya. Ya, saya melihat bahwa oma-oma ya, Oma Slewi luar biasa berani gitu ya. Kalau diajak, yuk kita gini, ayo gitu ya. Nggak mikir gimana, ayo, pokoknya ayo aja gitu ya. Jadi saya pikir itu saja. Saya mengucap syukur sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu, Oma-opa di tempat ini. Dan mari kita mendukung umas-umas di tempat ini, di tempat kita ya, Lewi. Dan juga ada yang juga bergabung dengan kita seperti Jati Keramat ya. Mereka juga bergabung dengan kita, dan juga kalau Lewi Kampung Baru memang masuk di Lewi ya. Oh, ada satu lagi. Oh, oke. Masih ada lagi ya, ada kegiatan lagi. Jadi ya, mohon ditayangkan. Ada kegiatan dari ya, sambil kita melihat ya. Ya, sambil menunggu, saya pikir kita tetap mendukung umas-umas di tempat kita, karena sekalipun mereka mungkin saya juga termasuk ya, pokoknya di atas umur 55 udah tergolong umas ya, suka kita denial ya, belum gitu ya. Nah, tapi mereka tetap menjadi orang-orang yang berkasa ya, umas-umas kita tetap menjadi yang berkasa, karena ada roh Tuhan bersama dengan kita. Silakan. Soalnya makin lama saya di sini makin makin grogi. Tadi soalnya jadinya cuma 2 menit. Nah, itu. Silakan. Ya, ini kegiatan Umas Lewi selama 1 tahun. Kita ada menara doa 2 kali dalam 1 bulan, setiap hari Selasa. Ibadah kita selalu di hari Sabtu minggu terakhir setiap bulannya. Juga ada seminar, dan tahun ini juga tahun 2026 kita akan adakan seminar juga. Ini kunjungan kita ke Panti Jompo dan memberkati para lansia yang ada di sana ya. Ini salah satu umas Lewi yang sempat kita kunjungi dan telah dipanggil Tuhan ya tahun ini. Ini salah satu kegiatan kita untuk Natal ya. Oke. Untuk menghemat waktu sebaiknya saya turun saja ya. Oke, terima kasih sekali lagi, dan mari kita menikmati hadirat Tuhan dalam acara perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ketua Natal kita, Bu Betty. Sekali lagi beri tepuk tangan buat ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan performan dari Umas Kampung Baru. Silakan. Oh, belum datang juga. Oke, berarti nanti setelah firman aja ya. Saya persilakan
Iya, siap. Ya. Sekali lagi saya katakan diberkati dengan tadian lagi, amin. Amin, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami sudah mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Tari-tarian kepada-Mu Tuhan. Dalam pujian dan penyembahan tarian kami Tuhan, boleh menyukakan Engkau Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya Tuhan boleh menyenangkan dan memuliakan nama
sangat baik bagi kami. Bapak, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas semua kemurahan kasih setia Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, di tahun 2025 dari Januari sampai Desember ini, Tuhan tolong sertai kami. Tuhan bantu, Tuhan berkati hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, dalam keadaan baik, sehat semua karena kemurahan kasih setia Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ajaib, Engkau sungguh ajaib. Oh Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Ini kami usia-usia lanjut, usia-usia emas. Kami bersyukur gereja-Mu di tempat ini. Bersama dengan umat Lewi Tuhan, bersama-sama naikkan syukur pujian sembah kami. Bahkan ibadah hari ini Tuhan, untuk kami boleh merayakan kelahiran-Mu Yesus. Engkau yang telah dicurahkan ke bumi ini. Rencana Bapa bagi kami umat-umat manusia yang berdosa ini Tuhan. Kau berikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus. Untuk setiap kami Bapa, diampuni, disucikan. Bahkan kami menerima jaminan keselamatan di dalam Engkau. Sebabnya Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama merayakan dengan penuh syukur sukacita Tuhan di Natal di tahun 2025 ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus lawat kami, Engkau terus jamah kami. Kami percaya Roh Tuhan telah Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Yalah Roh Kudus itu memberi kami kekuatan yang baru. Roh Kudus itu memberi kami terus pewahyuan, pengertian hikmat, untuk kami boleh semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu pagi ini. Kalau Engkau izinkan hamba-Mu untuk melayani umat Lewi di tempat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Supaya apa disampaikannya adalah isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi kami. Dan kami terus berjalan dengan kekuatannya daripada-Mu Tuhan. Sampai Tuhan panggil kami, sampai Tuhan datang kembali, kami kedapatan selalu berkenan di hati Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Itu selama-lamanya hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami semua. Kami siapkan hati pikiran kami menerima kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Terangi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, kita yang ajaib. Puji Tuhan. Silakan duduk Oma, Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Ini apakah dari GBI? Apa tadi Kampung Baru? Sudah datang kan? Masih kena macet ya, kasihan. Oh sudah. Silakan masuk Bapak Ibu yang masih di depan, mungkin baru sampai mereka ya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar oma-oma pagi ini? Nah, ini saya lihat ada oma-oma yang memang lama tidak juga ada, khususnya jemaat di Restu ya, Ibu Fani. Ini ada Oma Lydia, ada Oma Siti, ada lama-lama juga ini ya. Saya kenal Cipkon ya, sekarang jadi Restu. Juga oma-oma terkasih, opa ya yang sudah hadir. Puji Tuhan. Kita tunggu kedatangan dari Kampung Baru ya. Ini naik angkot mereka satu mobil luar biasa ini. Ayo silakan masuk ibu-ibu. Puji Tuhan, oma-oma. Baik. Tema kita pagi hari ini 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ya, memang ayatnya sebetulnya 34b, tapi kita mau baca satu ayat saja ini ya. Oke, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya yang percaya firman ini katakan amin. Tema kita bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia Allah. Siapa yang percaya dan yakin betul bahwa Anda merasakan sampai hari ini
kasih setianya Tuhan itu kekal selamanya? Ini memang sebuah pertanyaan yang cukup berat. Sebetulnya pertanyaan ini gak ringan, Bapak Ibu. Omar terkasih. Kenapa? Karena saya ngalami ini sebentar. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan saya, dalam berumah tangga ini dari sejak saya kecil, remaja, dewasa, kemudian menikah sampai hari ini, ternyata banyak waktu-waktu saya merasakan begini. Kadang-kadang kalau saya mengalami situasi yang gak enak, saya tanya sama Tuhan, gitu, apakah Engkau masih menolong dan menjawab doa seruan kami? Apakah Tuhan betul-betul masih ada di bersama dengan saya? Gitu. Itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati saya, dalam pikiran saya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Dari itu, oma-opa, Bapak Ibu terkasih, saya juga yakin bahwa Anda juga pasti ada waktu-waktu saudara, saat-saat di mana saudara bertanya sama Tuhan, apakah Engkau Allah masih ada bersama dengan saya? Apakah Tuhan Engkau masih ada bersama dengan kami? Apakah Tuhan masih menjawab dan mendengar doa-doa dan seruan kami? Mungkin Bapak Ibu alami itu. Ya, karena manusiawi sekali. Kita ini dikatakan Roma 3:23, semua orang berbuat dosa. Tidak ada yang benar di muka bumi ini, tidak ada orang yang benar. Semua berbuat dosa. Ya, katanya Bapak Ibu, sebagai orang yang berdosa, kadang-kadang pikiran kita, hati kita, kadang-kadang kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita baca firman, tidak sesuai dengan apa yang kita dengarkan firman Allah dari hamba-hambanya yang menyampaikannya. Kadang kita lupa, kadang kita lalai, ya, kadang kita nggak sadar bahwa sampai hari ini kita ada, kita bisa sehat, kita masih bisa diberi kekuatan, bahkan kita bisa hadir ke tempat ini untuk merayakan Natal. Walaupun saya lihat udah mulai ada beberapa yang bincang-bincang, mohon maaf ya, ada yang mulai juga lemes jalannya. Sebenarnya bukan karena dia lemes, karena mungkin mengalami sesuatu dalam badannya, dalam hidupnya. Ya, bukan karena hanya usia bertambah. Saya pernah satu kali lihat di media sosial, udah oma-oma masih jogging, saudara, luar biasa. Masih udah kayak Om Amin, bisa goyang sana goyang lancar. Ya, itu udah usia 80, Bapak Ibu, oma terkasih. Ya, kalau Anda mungkin sempat lihat di media sosial Anda kan, pernah Anda mungkin lihat ada oma-oma, opa-opa gitu. Pikir badannya dijaga, tubuhnya ramping, ya, badannya bisa atletis, bisa goyang-goyang. Tapi kalau kita lihat hari ini, ya memang ada yang goyangnya lemes-lemes gitu. Mungkin karena sudah nggak tahan lagi pinggulnya, goyang. Udah berat kayaknya selisihnya, tulang-tulangnya udah pada nggak tahu gimana. Saya aja Bapak Ibu masih usia saya 55. Ya, Februari besok tahun ini 256. Udah merasa banyak kali ini ya kelemahan saya itu banyak. Ya, tiap bulan saya kontrol rumah sakit rutin Bapak Ibu sampai hari ini. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan aku nih melayani. Beri aku kekuatan, sehat, sembuh. Permintaan kita gitu. Sama kalau saya ingat bagaimana Rasul Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Alkitab kita kebanyakan tulisan Paulus, saudara. Jangan lupa. Tapi Paulus satu kali pernah ngalamin ada duri dalam dagingnya. Berarti sesuatu yang gak enak yang dialami Paulus gitu. Kita nggak tahu penyakitnya apa. Apakah asam urat seperti saya? Atau persendian atau apa nggak tahu. Pokoknya duri dalam dagingnya. Ya, satu penyakit atau keadaan yang memang membuat Paulus itu seperti gini. Kalau dia sebagai rasul, pelayan Tuhan, dia bisa bilang sama Tuhan, Tuhan sorry ya, saya nggak pergi dulu ke kota ini, saya nggak bisa pergi dulu menginjil di desa ini,
Saya nggak bisa Tuhan utus saya nih, karena sedang lagi sakit. Itu bisa membuat alasan, tapi Alkitab tidak menulis itu, Bapak Ibu sekalian. Anda baca perjanjian baru, surat-surat Paulus, betapa Paulus itu luar biasa. Bahkan di penjara sekalipun, dia masih memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya rindu dan saya berdoa terus kita semua. Saya juga mungkin sudah masuk kategori Ibu Betty tadi. Ya udah lebih dari 55 itu udah kategorinya umas. Tapi kalau saya merefer lagi apa yang dikatakan Pak Gembala kita, Pak Dharma, ya karena dia sudah 63 kemarin ulang tahun, dia bilang saya belum umas. Pertama saya tahu umas itu 50 ke atas kok. Iya ini ya. Usia emas itu 50 tahun ke atas. Karena Pak Dharma bilang udah 55 enggak umas ini katanya. Nanti umas 60. Begitu udah lewat 60, saya nggak mau umas deh. 65 aja umas. Itu semangatnya luar biasa gembala kita ya. Ya, saya juga punya semangat itu Bapak Ibu. Sekalipun badan saya mungkin kontrol terus, ya penyakit saya ada beberapa, tapi saya percaya saya terus akan melayani Tuhan sampai Tuhan panggil betul. Ya nggak selesai, itu harapan saya ya. Tapi kalau saya lihat di sini ada oma, opa yang usia di atas saya itu saya bangga. Saya kagum sama Anda semua. Sampai hari ini Anda tetap bisa jalan dari rumah. Maksudnya jalan bukan jalan naik mobil, naik angkot, jalan ke sini hanya karena mau cari wajah Tuhan. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat om-om. Kalau Bu Fani ini nggak beda jauh saya sama saya. Itu semangatnya luar biasa kan? Lebih sehat dia daripada saya. Tuhan saya udah banyak ini saudara ya. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan kekal selamanya. Yang percaya katakan amin. Kita slide berikutnya. Saudara, ini kalau kita ayat-ayatnya dari 1 Tawarin 16, ayat 7 dan seterusnya ini menceritakan bagaimana puji-pujian Raja Daud. Ya, pemazmur itu banyak sekali tentang mazmur puji-pujian daripada Raja Daud. Seorang yang betul-betul berkenan di hati Tuhan, itu dicatat sama Alkitab. Orang ini berkenan sama Tuhan. Kenapa berkenan? Karena selalu pujian penyembah dinaikkan sama dia. Dalam keadaan susah, dalam keadaan dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar Raja Saul sebelumnya kan, Saul mau membunuh dia, tapi dia taruh dia semuanya kepada Tuhan. Coba Anda lihat. Bahkan satu kesempatan ketika dia hampir mau membunuh Saul, dia bilang sama anak buahnya semua, jangan kamu sentuh orang yang diurapi Tuhan. Nggak boleh. Itu baginya Tuhan, bukan bagian saya. Yang menghukum itu Tuhan, bukan saya. Ada kesempatan Daud untuk membunuh sebetulnya. Tapi dia bilang sama anak buahnya prajurit itu, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Bagian kita cuma Tuhan saja. Makanya kalau ada oma-oma sampai hari ini masih nyimpen sakit hati, masih suka iri, dendam, masih panas hatinya, udah. Sebelum masuk 26, selesaikan tahun ini. Katakan amin. Ya, supaya apa? Ini kekuatan saya, Bapak Ibu, oma-opa. Ya, ketika saya semakin tubuh saya begini nih, saya percaya Tuhan. Saya mau terus sehat untuk bisa melayani engkau. Saya harus kuat-kuatin aja. Kuat-kuatin untuk saya bisa jalan, pergi, dan lain sebagainya. Umur saya masih 55. Saya malu sampai yang usia 80. Kemarin saya lihat di Belanda Tika tuh, oma yang paling tua berapa ya? 80 lebih ya. Hari ini nggak saya lihat ini. Ada? Itu dia. Tepuk tangan buat oma yang. Oh, sama oma ini ya. Hebat ini oma-oma. Ada 80 ke atas, siapa lagi? Oh, yang di sana, yang mau sana. Wah. Mama Mani. 58 om. Bukan 58. Bapak Ibu sudah kasih. Kalau saya lihat tadi oma bilang 86 ya. Kemarin bapak saya meninggal 86 sudah berbaring di kamar tidur atau di kasur. Iya 86 sama dengan oma, tapi oma masih bisa jalan luar biasa. Dahsyat. Bapak saya usia 83, 2003 jatuh
jatuh langsung berbaring terus di rumah di tempat tidurnya sampai dipanggil Tuhan kemarin 86 Oktober tanggal 20. Ya, jadi baru bapak saya dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur 86 sudah lewat ya 80 ya. Ya, jadi oma juga bonusnya luar biasa. Ya, terus bisa sehat kuat, bahkan lebih dari itu apa, bukan cuma kesehatan, tapi rohnya terus kuat di dalam Tuhan. Amen. Ya, bapak saya meninggal 86 kemarin, yang penting dia rohnya tetap kuat. Tubuhnya mungkin berbaring setelah itu, lama di tempat tidur. Kasihan juga. Belum lagi kan kalau dia nafas itu, saya lihat dia kan dilubangi lehernya supaya bisa nafas, dikasih selang. Ya, kasih oksigen. Jadi di rumah tuh oksigennya gede-gede tabungnya, sudah habis. Kata mama saya, ini cuma 3 hari. Ya, jatah buat bapamu. Waduh. Saya pikir Tuhan udah 3 tahun bapak saya. Kasihan. Ya. Ya. Akhirnya dipanggil Tuhan karena sudah Tuhan lihat aku mengasihi hambaku ini. Bapak saya itu penatua gereja, saya percaya dia sudah dipanggil bersama dengan Tuhan. Apalagi oma dan opa sekalian yang hari ini ada di sini adalah orang-orang yang cinta Tuhan, cari wajah Tuhan. Ya, Anda Natalan nggak pergi keluar sana, ya, nggak pergi jalan-jalan, nggak pergi atau di rumah saja gitu ya, nggak usah ke gereja lah, nggak usah Natalan. Berarti Anda masih punya roh semangat untuk cari Tuhan. Ya, jadi diceritakan di ayat ini bagaimana tentang Daud memuji Tuhan saat tabut kembali ke Yerusalem. Tabut Allah dibawa oleh Raja Daud kembali ke Yerusalem. Itu sebabnya dia suruh di ayat yang ke-7 masalah. Bagaimana dia menyuruh raja pasukannya itu Asaf, seorang Lewi, bersama dengan pelayan-pelayannya untuk dia bisa nyanyikan puji-pujian. Ya, selalu nyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Jadi Raja ini memang sukanya memuji menyembah Tuhan. Dalam apapun kondisinya, saya mau katakan dalam apapun kondisinya, Raja Daud itu orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah ini menjadi gaya hidup Bapak Ibu, Oma, Opa terkasih di tempat ini. Yang mau katakan amin. Anda punya, ya namanya orang di dunia ini, manusia pasti punya masalah, punya pergumulan, itu wajar. Karena setelah kita dipanggil Tuhan ya selesai semuanya, kita tinggal ketawa-ketawa sama Tuhan, bahagia bersama Tuhan di sorga. Tapi di bumi memang itu perjuangan kita. Tapi firman-Nya menguatkan kita bahwa ayo kamu tetap terus berjalan tegak, berjalan teguh sampai apa? Sampai Tuhan memang menyatakan sudah selesai. Itu juga yang dialami Yesus ketika di kayu salib. Sudah dirajam, sudah dipukuli, berdarah-darah, keluar darah banyak, macam-macam, diludahi, dipukul-pukul. Waduh, itu kalau kita lihat filmnya aja itu udah ngeri ngeliatnya. Tapi sampai di kayu salib, Yesus bilang dan bisa berkata, Tuhan ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru Yesus bilang sama Bapa, it is finished. Sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Dia bukan dimatikan oleh Tuhan. Nyawanya gak dimatikan sama Tuhan. Karena Tuhan menyerahkan nyawanya di hadapan Bapa. Jadi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Maka dari itu, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu dipanggil Tuhan, cara matinya pasti luar biasa. Pasti baik. Yang percaya katakan amin. Kamu sendiri kesaksian di sini. Ada seorang pendoa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dia pendoa gereja. Cukup ternama, bukan ternama. Namanya cukup dikenal banyak lah, karena memang dia pendoanya rayon. Gereja lama saya, bukan di Rewi. Dulu saya sebelum di Rewi, saya di Cililitan, Jakarta. Saya dengar kesaksian dia. Iya Bang Rey,
si kakak itu di mana Tuhan, karena dia kan waktu dia hidupnya dia berkata nggak jelas, nggak benar. Berkatanya itu menjelekan dirinya, dan dia nggak seperti orang yang percaya sama Tuhan. Dia pernah satu kali berkata, biarlah saya mati bahkan ditabrak kereta sekalipun. Yang ngomong ini seorang pendoa, bukan jemaat biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pelayan Tuhan, pendoa syafaatnya di gereja. Saya dengar satu kali kabarnya, kakak ini meninggal karena naik angkot atau naik mikrolet di daerah Jatinegara situ, ditabrak sama kereta, betul-betul hancur, betul-betul ditabrak kereta. Saya mau katakan sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita masuk di tahun namanya PFAF. Ya, P itu bicara mulut, perkataan. Selama 10 tahun ke depan ini sampai 2000 berapa? Kita sudah dari kemarin loh. Itu P, kita bicara P. Ya, bicara mulut. Berarti sampai 2028, 2000 berapa nanti? Itu 2029. Ya, tahunnya berubah, bukan nama P lagi. Nah, itu baru selesai bicara tentang mulut. Tapi bicara FAF adalah artinya tentang patok. Bicara tentang koneksi antara kita umat manusia dengan Allah Bapa. Hanya bisa terkoneksi dengan siapa? Dengan pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Kalau kita bicara koneksi dengan Allah Bapa, nggak bisa. Kita orang berdosa, kita nggak layak, tidak dibenarkan, nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara-saudara kita kayak Darren Bayot ngetawain pribadi Yesus, kok Tuhan jadi manusia, kok Tuhan disalib, kok Tuhan jadi gini, banyak kali itu. Saya bilang, kalau kamu dengan Tuhan Allah Bapa pencipta langit bumi, kamu minta sesuatu, kamu mohon doa-doa, nggak didengar. Karena semua orang berbuat dosa, tapi kita perlu Yesus. Yang hari ini kita rayakan kelahiran. Kita bersyukur kita punya Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Allah Bapa membuka pintu surga bagi kita yang percaya Yesus. Jadi Daud mengerti situasi ini. Maka dari itu kalau kita baca di dalam Mazmur 136, kalau Bapak Ibu buka di Mazmur 136, mungkin multimedia bisa bantu saya. Dari 1 Tawarin 16:34 ini, itu sepanjang ayatnya dari satu pasal itu bicaranya sama endingnya per ayat. Ya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Ada contohnya ya. Jadi kalau Anda baca Mazmur 136 ayat 1 dan seterusnya itu, memang setiap ayat itu endingnya bahwasanya selamanya kasih setianya. Coba ayat 4-nya. Ini ayat pertama sampai ketiga tetap bersyukur bahwa ia baik. Nah kalau ayat 4 mulai apa? Kepada dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar. Ayat 5-nya. Kepada dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kalau kita lompat ke ayat 10 coba. Kepada dia yang memukul mati anak sulung Mesir. Yang endingnya apa? Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Jadi ayat ini menceritakan, pasal-pasal ini menceritakan bagaimana riwayat atau kisah ataupun cerita bahwa Allah betul-betul kasih setianya selamanya. Dari mulai situasi bangsa Israel disuruh Tuhan keluar dari Mesir, itu juga kasih setianya. Bisa keluar dari Mesir dengan jalan aman, bukan nggak aman sih. Bisa keluar dari Mesir aja, dari perbudakan Mesir, itu mereka harusnya berkata apa? Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di padang pasir juga, di padang gurun, ketika mereka mau menyeberang laut, dikejar-kejar Firaun dan prajurit-prajuritnya, Musa bingung, gimana kita mau lewat ya? Kita pasti ditangkap, dibunuh. Tapi Allah bilang, kamu harus lempar itu tongkat yang di tangan.
maka laut itu akan terbelah. Ada jalan yang bisa mereka lalui. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Mulai riwayat bagaimana bangsa Israel mengalami penderitaan di padang gurun 40 tahun. Bukan waktu yang pendek. Tapi sepatu mereka, kasut mereka tidak robek, tidak rusak. Amin. Mereka nggak kelaparan karena Allah menyediakan makanan langsung dari sorga. Ya, dikirim sama burung-burung mereka. Roti mana dari sorga. Walaupun dikasih dari sorga itu sudah makanan yang paling nyaman. Nah, biar makan sedikit nggak lapar lagi sebetulnya itu. Tapi masa saya lapar, dia kecewa. Tuhan atau Musa, dia nggak berani ngomong sama Allah Bapa, dia cuma sama Musa perantara. Nabi Musa, Bapak Musa, kenapa kita cuma makan mana doang? Minumnya juga air mineral terus nih. Gak ada kopi, gak ada sirup, gak ada jus, gitu kan? Komplain mereka. Waduh, memang kurang ajar ini orang Israel. Kalau saya bisa menilai itu sekarang, Bapak Ibu juga waktu baca Alkitab juga nilainya kan sekarang ini, karena Bapak Ibu sudah baca firman, sudah ngalami sekarang yang beda. Tapi zaman itu mungkin sikap kita kebanyakan juga sama seperti bangsa Israel. Kecewa, marah-marah, bosan. Lainnya 40 tahun makanya itu Bapak Ibu. Ya, gak seperti sekarang Natalan beli ke mall baju baru. Ya kan, panitia bilang baju hijau, pas aku nggak punya hijau beli dulu, ya kan? Mau nggak mau, bisa. Tapi baik, bolehkah kita selalu bersyukur kepada Tuhan? Bersyukurlah sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya kasih. Kata ini gampang diomongin, tapi berat untuk kita bisa lakukan. Ya. Jadi kasih setia Tuhan tidak berubah oleh keadaan apapun. Mau oma opa di sini dalam keadaan sakit, lemes-lemes, ya, kurang sehat, kurang baik keadaannya, mungkin juga ekonomi lagi sulit, ya. Jangan kita fokus di situnya. Haleluya, amin. Saya ngasih ini bukan sekedar saya lip sync, berat juga saya alami. Ya. Kami alami keluarga dari istri saya, dari istri saksinya. Gak mudah Bapak Ibu. Mana kami menyekolahkan anak kami dua itu sudah masa-masa kuliah. Biayanya besar dua-duanya. Kebetulan pas masa-masa saya yang belum kerja sebagai karyawan lagi gitu. Jadi nggak dapat gaji tetap. Gajinya cuma ya minta Tuhan kasih bisnis, kasih apa pelayanan ya, pokoknya gitulah, ada berkat. Istri saya masih kerja puji Tuhan, tapi kan nggak mencukupi juga gaji dia. Ya. Jadi habis sampai kita juga ngomong sama Tuhan, kok bisa ya? Akhirnya selesai semua. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi apapun yang kita alami, kasih setia Tuhan kekal. Berikut arti kasih setia Tuhan dalam bahasa Ibrani hesed. Katakan bersama saya, hesed. Ya, itu arti kasih karunia dalam bahasa Ibrani. Maksudnya kasih yang tidak tergoyahkan. Jadi kasih Allah memang itu, Allah itu maha kasih. Makanya kalau orang-orang yang tidak percaya Kristus, orang-orang bukan Kristen, orang menganggap orang Kristen itu penuh kasih. Ya. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara di sini dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Ya. Orang mengenal, dunia mengenal, Bapak ini kan lagi hidupnya lagi biasa-biasa aja. Ibu ini juga kayaknya nggak kaya-kaya amat, tapi suka memberi, suka menolong, suka mengasihi, perhatian. Orang bingung, kok dia bisa ya? Anda nggak usah bingung, karena memang labelnya kita kasih. Amin. Jadi kalau orang mengenal orang Kristen kasih, ya memang itulah cap kita. Berarti Anda memang warga kerajaan sorga. Karena gaya hidup kita yang begitu. Makanya ada orang Kristen kalau dikenal, Bapak itu pelitnya Pak, aduh, apalagi ibunya, aduh, istrinya tuh, aduh, ampun deh.
Kalau udah begitu, saya khawatir Bapak Ibu itu warga kerajaan surga bukan. Ya, jadi kasih setia Tuhan tidak tergoyahkan, tidak berhenti, katakan amin. Kesetiaannya tidak berhenti. Sekalipun kita manusia cenderung nggak setia, banyak PHP-nya, tapi Allah kita tetap setia. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak setia ini, kita yang nggak setia ini, selalu minta sama Tuhan, teruslah minta. Amin. Jangan berhenti. Jangan kita bilang, aku malu sama Tuhan. Loh kenapa? Iya Pak Re, aku gak doa lagi. Habis aku ini orang gak setia. Loh gimana? Kok firmannya kamu bolak-balik? Ya, Allah itu tetap setia. Jadi kalau kita yang gak setia ini, Tuhan juga tahu. Amin. Tuhan kita tahu kita ini manusia yang tidak setia. Dia tahu itu. Anda bisa bayangkan waktu Yesus diperhadapkan di kayu salib, murid-muridnya ketakutan semua, ngumpet semua Bapak Ibu. Bahkan Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Berapa kali? 3 kali itu bukan bicara cuma 3 sebetulnya. Kita manusia mungkin nyangkalnya lebih dari 3. Dari mulai lahir sampai usia oma-oma ini penyangkalan kita berapa tahun, berapa lama, berapa banyak? Lebih dari 3. Kalau saya hitung-hitung sangkalan diri saya itu sama Tuhan lebih dari 3. Bersyukur Petrus dicatat di Alkitab cuma 3 kali. Karena Yesus juga usianya dipanggil atau kembali ke surga 33 tahun. Makanya kita 80 berapa? 33 kali 3 atau kali 2 60-70 tahun itu usianya. Paling kan minimal 6 kali lah penyangkalan. Itu kalau hidupnya Petrus gitu. Apalagi kalau hidup kita tidak setia dengan Tuhan. Kita menyangkal Tuhan itu mungkin berkali-kali. Satu video yang saya lihat, saya tonton bagaimana seorang perempuan dia bikin stand up komedi, tapi dia mengejek Tuhan. Anda pernah lihat itu ya? Di depan panggung itu. Nah itu, dia ngejek Tuhan. Matinya di panggung langsung, gak berwaktu lama. Karena menyangkalnya itu luar biasa. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Langsung Tuhan habiskan. Jadi hati-hati dengan hidup kita. Tetaplah kita setia. Usahakan. Amin. Setia itu bukan cuma pasangan suami dan istri. Ya, setia sampai tua itu wah keren. Ini kayak om dan tante dari Bandung, Bapak Ibu. Fani ini. Ada sini satu pasang datang, oma opa. Selain mamanya Ibu Fani ada? Pak Agung belum, Pak Agung belum usia seperti Pak Agung sebaya saya, Pak Agung belum. Ya. Oh iya, Pak Oni boleh masuk kategori Pak Oni dan Bu Henry. Iya, udah opa. Masih ABG, goyang aja masih lancar. Jadi kebaikan yang nyata dalam tindakan, ya. Ayo, setiap kebaikan-kebaikan Anda, Bapak Ibu, Oma, teruslah. Yang mau katakan amin. Ya. Sekalipun sakit, sekalipun kita mungkin lagi begitu kondisi kita nggak enak, terus berbuat baik. Sehingga orang kenal kita itu enggak. Waktu kita dipanggil Tuhan tuh langsung dia nangis-nangis ke tetangga karena ini berbuat baik. Ya, kemarin saya orang tua jemaat kami dipanggil Tuhan. Sebelumnya dia bukan orang percaya, dari Banten, Bapak Ibu Saudara. Kemarin matinya berapa itu? Terakhir baru belum lama, ya belum 1 bulan meninggal. Tapi yang datang waktu di rumahnya, di rumah duka, tukang ojek, satpam, dia Kristen. Tapi dia saya tahu, latar belakang Banten.
Ya, bukan orang percaya latar belakangnya. Jadi dia bergaul dengan banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Dia bergaulnya bukan cuma ngomong-ngomong hoax, ngomong-ngomong nyindir orang, ngomongin jelek, enggak. Dia ngomongin hal-hal yang baik. Makanya waktu meninggal dia banyak orang datang, nengok, besuk, sampai di pemakaman. Saya melayani saudara. Biarlah hidup kita seperti itu. Dia meninggal mendadak satu hari, pagi hari karena jatuh. Dia jatuh di kamar mandi. Hidupnya pendek kan? Bukan pendek, maksudnya kematiannya tuh tiba-tiba. Tapi saya percaya karena orang ini, opa ini sudah berbuat banyak baik. 1 Timotius 4, 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, dia sudah menyelesaikan pertandingan. Rumahnya, Yohanes 14:1-3, rumahnya sudah selesai. Tuhan sudah bangun rumahnya. Jadi kita siap untuk dipanggil. Saya bilang sama keluarga, nggak usah nangis lama-lama. Bersedih boleh, ya, nangis boleh. Tapi kita percaya, Bapak kita, Bapak kita sudah bersama dengan Yesus. Karena sudah disediakan rumah di sana. Berikutnya slide-nya, itu arti kasih setia Tuhan. Ya, jadi tidak tergoyahkan, tidak berhenti, dan nyata dalam tindakan. Bukti kasih setia Tuhan apa? Yang pertama, Tuhan itu mengampuni. Katakan amin. Ya, jangan Anda menganggap bahwa aku dosanya banyak. Ngaku sama Tuhan. Jangan nggak ngaku. Ngakunya sama Tuhan. Tuhan, dosaku gini lagi gini. Udah nggak apa-apa, ngomong aja sama Tuhan. Dia Maha Pengampun. Percaya Bapak Ibu Saudara-saudara? Percaya. Dia Maha Pengampun. Tapi mengampuninya asal kita percaya. Pengakuan. Asal ada pengakuan. Kalau kita nggak mengaku dosa, ya, yang selalu kita minta sama Tuhan, Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, dosaku yang mana? Ya. Jadi setiap kita berbuat dosa, langsung kita minta ampun. Kita minta ampun sama Tuhan. Ada jangan berpikir gini, kayaknya Tuhan bosan kayak dengar gue ngaku dosa dulu ya. Enggak, dia Maha Pengampun. Ya, jadi ada baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan memelihara setiap hari. Amin. Sampai sini dia percaya yang alami pemeliharaan Tuhan boleh angkat tangan. Ya pun opa lagi keadaan sakit, lagi keadaan mungkin ekonomi atau gimana susah, percayalah Tuhan itu selalu pelihara kita. Amin. Tepuk tangan buat kita. Yang ketiga, Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Dia selalu bersama dengan kita. Saya bilang sama mami saya, Mah, kuat ya. Karena mama saya dengan papa saya itu memang dari waktu di Bandung itu memang cuma berdua saja. Kami anak-anaknya udah mencar-mencar. Luar biasa, saya kagum sama mama saya. Selama sakit hanya dia yang menolong, yang merawat papa saya. Sampai banyak orang ngomong, aduh, Ina, waduh, ibu luar biasa ya, ibu bisa jaga itu bapak sampai meninggalnya dengan setia. Walaupun mama saya dimarahi, ya, karena mungkin dia dipanggil nggak dengar, nggak tahu. Kan mereka udah tua-tua gitu ya. Mama saya juga harus masak, harus nyiapin. Kasihan. Saya bilang, mama kuat ya. Udah nggak usah nangis-nangis, nggak usah sedih. Kalau ada apa-apa, masa telepon saya aja, telepon kami anak-anak. Ya. Main ke saya ke Cibubur, main ke Semarang, ada saya di Semarang, ada di Cimahi, ada yang di Lampung. Jadi jauh-jauh, di dalam satu kota. Tidak apa-apa. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Walaupun hidup ada sendiri di rumah, oma sendiri di rumah, opa sendiri di rumah. Ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Tuhan. Tidak usah Anda nangis-nangis dan takut. Keempat, Tuhan menepati janjinya melalui Kristus. Yang tadi saya katakan, ya, bahwa tidak mungkin kita manusia minta langsung sama Bapa karena kita berdosa. Waktu kita percaya Yesus, Yesus yang dilihat oleh Allah Bapa, dan kita anaknya, kita berkenan karena percaya Yesus. Makanya kalau kita dipanggil Tuhan, yang pertama disidang itu apa? Iman kita. Ya, kamu selama di bumi, kamu percaya Yesus, tapi kamu
nggak lakukan yang benar apa yang Yesus perintahkan. Maksud saya seperti Petrus. Apakah kau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku mengasihi engkau sampai berapa kali, 3 kali juga Petrus jawab. Kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Itu pertanyaan sebelumnya. Tapi waktu Yesus mau di kayu salib ditanya lagi. Kamu pasti nyangkal saya 3 kali. Benar, waktu Yesus mau dihadapan di kayu salib, waktu sidang segala macam, wah orang-orang yang kamu ini murid Yesus. Enggak. Siapa itu Yesus? Kamu kayak kemarin jalan bersama Yesus kan? Wah salah lihat kali kamu. Coba omongan-omongan begini tuh dikategorikan penyangkalan. Hati-hati ya, maaf Bapak Ibu, kata-kata. Lagi yang bahaya tuh, kamu orang Kristen ya? Itu penyangkalan Yesus juga. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo percaya terus sama Yesus selama-lamanya. Ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ekonomi kurang, dalam keadaan apapun, ya pegang Yesus. Orang ketahuan apa? Aduh rajin amat sih pelayanan, rajin amat ikut Yesusnya. Ada kayak gini-gini. Oh, mungkin orang dunia ngomong jelek, tapi kita dalam hati enggak. Aku tetap jalan bersama Yesus. Aku tetap jalan ibadah cari wajah Tuhan. Berikutnya slide. Itu bukti kasih setia Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Memang tadi di ayat awal, ya bersyukurlah senantiasa sebab Dia baik. Karena kebaikan Tuhan, kasih setia yang kekal, selalu ada alasan untuk bersyukur. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Jadi pekerjaan Tuhan, karya Tuhan itu selalu ada bersama kita. Jadi mengucap syukurlah senang. Ya, 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur senantiasa. Karena ada kekuatan di situ. Waktu orang percaya mengucap syukur selalu, Tuhan juga dari surga bingung. Ih, kamu lagi susah, lagi begini, lagi begitu, bergumul lagi tuh. Kok kamu bersyukur selalu ya? Bingung ya Tuhan juga. Bingung. Sama ketika Yesus diperhadapkan dengan kepala prajurit di Kapernaum. Dia bingung, Tuhan, kalau saya nih perang prajurit, ke tentara nih, saya punya anak buah, pergi. Datang dia. Saya juga anak buah, saya punya atasan, saya akan nurut. Jadi saya percaya kalau engkau Tuhan, ngomong aja di sini, gak usah datangin ke rumah saya, gak usah datangin yang sakit itu, doain, gak perlu Tuhan, ngomong aja. Yesus paling bengong Yesus. Bayangin Yesus ini bisa bengong. Anda baca ayat Yesus kan? Dia bingung, orang ini luar biasa. Tidak ada orang yang punya iman seperti ini. Keren loh itu. Bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Kapernaum. Sama seperti kita. Kita kan bukan orang Israel asli toh. Kita orang Indonesia. Jadi kalau orang Israel di sana, Israel itu mungkin pada bengong sama kita. Indonesia dipakai Tuhan luar biasa. Kebangkitan, kebangunan rohani di Indonesia luar biasa. Mereka juga heran. Kita nggak usah heran, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Om Apa terkasih, terus percayalah kepada Kristus. Ya. Slide berikutnya, apa respon kita? Hidup dalam penyembahan. Siapa yang mau hidup dalam penyembahan? Gaya hidup sudah pujian penyembahan, doa, ya. Mumpung waktu kita masih hidup, ya. Dan Anda bilang, Oma, ayo semangat. Udah 86 loh. Jangan saya yang muda mungkin lebih dulu dipakai daripada Oma. Belum tentu ya Oma ya. Saya juga ngomong begini saya buat saya juga gitu. Supaya hidup saya juga banyak pujian penyembahan. Terus melayani Tuhan. Bukan berarti usia dari usia ya. Kalau Oma sekarang lihat coba. Kemarin tuh banyak anak muda yang dipanggil Tuhan duluan. Ya, cara mati juga macam-macam toh. Tapi mari kita terus menyembah Tuhan. Hidup dalam penyembahan. Tetap setia dalam doa, ibadah dan pelayanan. Amin. Setia terus. Jangan disuruh sama Eyang baru Anda datang rajin. Harusnya Anda tanya Eyang kapan Natalan? Mas. Kapan kau lupa sayang? Gitu.
Saya mau datang. Jangan ditelepon ya. Ayo ibu, bapak datang ya Natalan, datang ya Kul, datang ya ibadah Umas. Jadwalnya udah tahu kita kapan. Ya mau katakan amin. Jadi pembawa kasih bagi sesama. Saya bersyukur tadi sebelum Natal ini tanggal 3 ya Ibu Fani ya, acara tadi ya Bu Bedi ya. 3 Desember Umas-umas telah memberikan perhatiannya kepada orang-orang di sekitar. Slide berikutnya penutup. Tuhan itu baik. Katakan bersama saya, Tuhan itu baik. Amin. Kasih setianya kekal selamanya. Tuhan tetap bekerja dalam memelihara hidup kita. Amin. Ya, oma-opa rajin-rajin terus setia ibadah, setia layani Tuhan. Karena pasti itulah respon dari oma-opa Bapak Ibu sekalian yang mencirikan Anda tetap cinta Tuhan, Anda tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Makanya saya mau datang ibadah, saya mau melayani, saya mau pujian dan penyembahan, karena saya tahu Tuhan itu sangat baik bagi saya. Saya tahu itu respon kita. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan segenap hati naikkan syukur kita, pujian kita. Katakan sebab Tuhan baik. Baik, Tuhan sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Dia Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak Tuhan sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan sampai hari ini kami rasakan, kami nikmati, kami alami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur atas semua anugerah kebaikan, kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Kami rasakan kasih setia Tuhan luar biasa bagi kami. Sekalipun kami gak setia, sekalipun kami sering kami melukai hati Tuhan, Engkau Allah kami yang tetap setia. Bahkan Engkau terus bersama dengan kami. Engkau terus merindukan untuk kami selalu Tuhan ada di dalam hadirat, ada di dalam Engkau, mencari wajah Tuhan selalu. Kau berkati Tuhan pelayanan Umas di tempat ini. Berkati oma, opa, bapak ibu terkasih yang hadir, yang mensupport pelayanan Umas ini. Kau berkati berlimpah-limpah anugerah bagi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Syikabatakaya Bapa syikabatakaya. Urabatakaya Bapa syikabatakaya. Irabat syikabatakaya. Urabatakaya Bapa syikabatakaya. Urabatakaya Bapa syikabatakaya.
Kenapa Engkau tidak menyembuhkan sakitnya? Aku sudah lama berdoa memohon kepadamu, tapi Engkau tidak sembuhkan aku. Engkau merasa bahwa ekonomi Engkau perlu kebutuhan. Tapi Engkau alami bahwa Engkau merasakan kasih setia Tuhan tidak ada padamu. Di momen Natal ini, temanya adalah kasih setia Tuhan. Katakan selamanya, kekal selamanya. Kalau ada Bapak Ibu di tempat ini yang merasakan Anda kehilangan sesuatu, Anda perlu Yesus, Anda perlu Tuhan menolong. Mari kau bangun berdiri, kita akan doakan Bapak Ibu. Kau usah maju ke depan. Kalau kau rasakan kau sakit, kau menderita, kau mungkin dibully orang, kau mungkin diejek-ejek orang lain, kau mungkin mengalami sesuatu dalam dirimu, aku gak layak, kau minder, kau rendah diri. Ayo, sebelum Anda menutup tahun 2025, ini tahun penuaian. Kau harus alami penuaian berkat dari Tuhan. Penuaian bahwa jiwamu diselamatkan, jiwamu sudah benar di hadapan Tuhan. Engkau tidak merasa bahwa engkau gak layak, engkau tidak merasakan kasih setia Tuhan. Mari bangkit berdiri dari tempat dudukmu, kita akan doakan engkau. Kasih setia Tuhan itu kekal, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau hidupmu sampai hari ini aman-aman saja, kau rasakan semua yang Tuhan janjikan dengan firman-Nya, kau alami itu, kau gak perlu berdiri. Kau ucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih setia. Sehingga di Natal ini kau tetap bergembira, hatimu tenang, hatimu penuh damai sukacita di dalam Kristus. Memang kalau kita bicara 2000 tahun yang lalu, Natal bukan sesuatu yang enak sebetulnya. Situasi di mana Yusuf dan Maria juga mengalami gak enak dalam hatinya. Karena Maria mengandung dengan tidak berhubungan suami dan istri. Mereka belum disahkan sebagai suami istri yang resmi. Yusuf juga sebagai pria, dia bisa, Tuhan aku ini kan gak berhubungan apa-apa sama dia. Kenapa Maria bisa hamil? Mungkin si pria juga sepertinya, bagaimana ya, gak enak hatinya. Dia mengasihi Maria. Bahkan hatinya Yusuf itu tulus mencintai Maria. Tapi karena tunangannya belum beristri ya, tunangannya itu hamil. Mungkin Yusuf seperti kita manusia laki-laki. Kalau ada wanita yang hamil di luar hubungan intim dengan pria, kita pria juga jangan-jangan ini tunangan saya berbuat serong, jangan-jangan berselingkuh, jangan-jangan pikiran kita begitu. Maria juga begitu sebagai wanita. Tuhan, kalau aku hamil, aku gak berhubungan dengan laki-laki manapun. Jangan sampai Yusuf berbuat jahat sama saya, berpikiran negatif sama saya. Maria juga menderita karena kehamilan di luar pernikahan, yang bisa dirajam, dilempari batu sampai mati. Itu resiko mereka, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Alkitab mencatat dengan diam-diam Yusuf ingin menceraikan istri. Anda bisa bayangkan situasinya, Bapak Ibu. Kalau Anda bilang Natal itu gembira-gembira, tidak, Bapak Ibu. Mereka menderita. Tapi karena Tuhan Allah sendiri berfirman, yang mengirim malaikatnya, yang mengutus malaikatnya, berkata kepada Yusuf dalam sebuah mimpi, Yusuf, kau harus menikahi Maria. Dan orang yang dikandung di dalam tubuh Maria itu adalah Yesus, Mesias, Juru Selamat.
Demikian juga Maria, ketika dapat pesan bahwa anak yang dikandungnya adalah perkara yang diberikan Tuhan Allah Bapa kepada umat sebagai alat untuk penebusan dosa, maka Maria juga tunduk dan taat kepada keputusan Tuhan. Saya berharap dan berdoa kita semua yang hadir, kita ada di tempat ini merayakan Natal bukan karena ingin bergembira sesuatu hal adalah niat-niat tujuan kita, tapi satu yang kita percaya bahwa Roh Tuhan bicara sama Anda. Datanglah, beribadahlah, cari wajah. Nah, di sanalah ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Mungkin kau di rumah alami kehidupanmu gak enak, gak baik, kau bersedih, kau berduka, tapi di tempat ini Tuhan memberi kekuatan baru. Natal kita, Natal yang penuh damai, sukacita, Natal yang penuh ketenangan. Dan aku berdoa Tuhan, mereka pulang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berat sudah Engkau lepaskan, Engkau telah gantikan dengan sukacita. Bahkan yang bergumul dalam ekonomi, mereka diberikan jalan keluar untuk mereka dapat menyelesaikan apa yang mereka butuhkan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu bagi kami, bertumbuh, berakar kuat, bahkan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati firman katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Rinaldo. Amin. Terima kasih Pak Rinaldo atas sharing firman-Nya. Diberkati, memberkati dan menjadi berkat. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah, serta berkata sebagai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada tidak saatnya juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dalam persembahan ini boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan sukacita. Hai siaga di gunung. Hai siaga di gunung. Di bukit dan di mana jua. Hai siaga di gunung. Lahirnya Almasih. Hai siaga di gunung.
Puji nama Tuhan. Singkat, padat, dan berisi. Amin.